Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa dari para guru suci, juga ketulusan belas asih dari Maha Sesepuh dan Sesepuh, juga ketulusan hati dan welas asih dari para pandita, para senior, dan para bijaksana sekalian, sehingga hari ini kembali kita mempunyai kesempatan untuk saling belajar mengenai Tao Te Ching. Waktu berlalu tidak terasa. Kembali kita dari awal sampai sekarang kita sudah memasuki bab ke-7. Sebenarnya kalau bab yang paling penting itu adalah 4 bab di depannya, karena itu benar-benar menjelaskan tentang Tao. Apabila sudah paham tentang 4 bab di depannya, maka tidak sulit bagi kita untuk mengembangkan bab-bab yang berikutnya. Apalagi dengan keberuntungan kita, karena kita sudah mendapatkan petunjuk suci. Sudah mendapatkan petunjuk suci itu jauh lebih mudah untuk memahami Tao Te Ching dan mempraktekkannya. Para bijaksana yang Hoshe hormati, pada dasarnya Tao itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Karena kita datang dari sana. Kita semua roh suci kita berasal dari Tao. Kalau kita saat sekarang ini tidak mempunyai kemampuan itu, bukan karena kita tidak punya, tetapi adalah karena kita tidak mempraktekkannya. Karena kita tidak menimbulkan manfaatnya. Mungkin dengan kata yang lebih gampangnya adalah kita sudah menelantarkan roh suci kita sendiri. Karenanya itu para Buddha, para suci datang ke dunia ini pun dengan berbagai cara mengingatkan kita kembali bahwa asal kita sesungguhnya adalah dari nirwana. Bukan menjadi kewajiban kita di dunia ini untuk terus bertumimba lahir dan mengejar yang kosong, yang fana. Pintu suci pun sudah diturunkan dan diberitahu bahwa itu adalah gerbang suci dari roh suci kita. Ada gerbang, ada roh suci. Berarti roh suci itu yang paling sejati. Setelah roh suci kita memanifestasikan diri menjadi 3 kesadaran, ketiga kesadaran kita adalah unsur positif. Berasal dari Qi Tian. Roh suci berasal dari Li Tian. Kemudian 3 kesadaran kita dipengaruhi oleh 7 indera kita. 7 indera kita tidak bisa dikendalikan sehingga menjadi tuan bagi kehidupan kita. Saat sekarang ini, dengan adanya tubuh manusia ini, dengan adanya 3 kesadaran kita dan dengan adanya roh suci kita, sebenarnya Li Tian nirwana, Qi Tian surga, dan Xiang Tian dunia ini adalah satu. Karenanya tadi malam Hoshe ada mengikuti Martin Hanse beliau supaya beliau menyampaikan satu pesan yang menurut Hoshe itu sangat penting sekali untuk kita belajar. Yaitu beliau mengatakan bahwa kita berasal dari Li Tian. Kemudian kita masuk ke Xiang Tian. Jangan sampai pada saat sekarang ini setelah kita paham ini, kita dari Xiang Tian kita ke Xiang Tian lagi. Xiang Tian itu adalah alam wujud. Kita ke alam wujud lagi. Kalau kita melakukan hal yang demikian berarti kita merugikan langit, merugikan leluhur kita, merugikan diri kita dan keturunan kita. Karenanya itu kalau kita sekarang ada di Xiang Tian dan kita terhubung dengan Qi Tian dan Li Tian, kita tahu pasti jalur untuk kita kembali ke Li Tian. Karena ketika kiamat nanti seluruh semesta ini akan hilang. Yang tersisa hanya Li Tian. Di Li Tian ada Lao Mu, ada para suci, ada para Buddha, dan itu bukan bagian dari sejarah yang tidak kita kenal.
Xie percaya bahwa para senior yang terhormat juga pasti ada orang-orang senior yang kita kenal yang sudah berpulang ke alam nirwana, yang sudah parinibbana, di mana kita kenal ketika semasa hidup. Kalau bagi Xie sendiri, yang paling Xie rindukan adalah Pushyo Shifusa beliau. Karena boleh dikatakan bahwa beliau adalah sumber inspirasi bagi Xie dalam pembinaan, teladan suci bagi Xie, semangat bagi Xie untuk mengikuti beliau dalam pembinaan. Jadi memang kita sekarang ini sangat beruntung karena contoh sudah ada di depan kita, tidak hanya merupakan cerita, bahkan terkait secara sejarah dengan kita semua. Xie yakin bahwa kita semua kalau mau membuka mata kita bisa melihat kenyataan ini, bahwa pintu menuju kepada nirwana terbuka lebar untuk kita, kecuali kita tidak mau melangkah ke sana. Karenanya itu Pushyo Shifusa beliau dalam amanat suci beberapa waktu terakhir ini di Taiwan menyampaikan bahwa jalan Tao sudah ada di bawah kaki kita. Kita mau melangkah atau tidak mau melangkah tergantung pada kita. Dan kalau para Buddha dan para Bodhisattva sangat mengkhawatirkan keadaan di dunia sekarang ini, wajar karena mengetahui hal yang akan terjadi berikutnya. Tetapi ketika kita masih berleha-leha di dunia ini dengan tidak percaya dan tidak yakin setelah semua kemudahan ini diberikan, apalah daya para suci dan para Buddha, bahkan guru suci kita untuk menolong kita. 5.000 macam kitab suci yang diturunkan di dunia ini, orang bijak memahami untuk mempraktekkannya, karenanya itu bisa mencapainya. Tetapi di dunia ini, walaupun kita menyampaikan hakikat yang sama, tetapi setiap orang mempunyai penerimaan yang berbeda, kesadaran yang berbeda. Ada orang yang mengatakan, iya, ceramah tentang Tao ini sangat menggugah saya. Saya berubah seumur hidup saya berubah semua karena saya memahaminya. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa sepertinya ceritanya hanya mengulang-ulang saja, dan sepertinya pemahamannya itu-itu saja. Jadi itu bedanya orang pintar dan orang bijaksana. Orang yang pintar dia mempraktekkannya, tentunya dia bisa mencapai manfaat dari Tao. Orang yang bijaksana mempraktekkan Tao, bagaimana bisa tidak mendapatkan manfaat. Tetapi orang pintar terus mencari teorinya, terus hanya mencari kebenarannya, terus hanya menggunakan kepintaran dia dan mau-maunya, memaksakan 7 indranya sebagai tuannya. Orang yang pintar belum tentu bisa mendapatkan manfaat Tao. Begitu juga orang yang dungu. Orang yang dungu, ketika kita menyampaikan Tao kepadanya, dia akan tertawa. Dia akan mengatakan, di dunia ini segala sesuatu bisa enak-enak, buat apa yang kayak gini. Tetapi para bijaksana sekalian, sungguh malang manusia di dunia ini. Roh suci kita semua punya. Setiap orang memiliki karma dan jodoh yang berbeda. Apabila orang bisa tahu betapa bahagianya, betapa leluasa, betapa bebasnya ketika kita benar-benar bisa mencapai manfaat besar daripada Tao, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Para bijaksana yang Xie hormati, bab ke-7 ini adalah berjudul Tiada Keakuan. Penerjemahan judulnya ini agak sedikit tidak mudah untuk benar-benar cocok, tapi ini paling tidak mendekati. Tiada keakuan. Kalau berbicara tentang tiada keakuan, keakuan di sini adalah jati diri palsu kita. Misalnya Xie, Jiang Li Jia. Jiang Li Jia itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua kepada Xie. Sebenarnya apakah Jiang Li Jia itu adalah jati diri Xie? Rasanya sih
jati diri pada saat sekarang ini. Badan ini, nama dari badan ini. 60.000 tahun kita lahir mati di dunia ini, kadang jadi pria, kadang jadi wanita, kadang jadi ibu, kadang jadi suami, istri, orang kaya, orang miskin, cantik, jelek, terhormat, budak, ataupun kecil, tua, muda, semua sudah kita alami. Bahkan menjadi makhluk peta, arwah, makhluk asyura, dewa-dewi. Pertanyaannya adalah, yang manakah jati diri kita yang sesungguhnya? Apabila 60.000 tahun bisa lahir mati berubah bentuk terus seperti ini dalam ketidakkekalan, itu artinya kita belum menemukan jati diri kita. Kita masih terus mencari selama 60.000 tahun. Sesungguhnya penderitaan di dunia ini sudah kita lewati dari segala bentuk, dari segala kondisi, dari berbuat karma buruk, datang lagi untuk menebus, setelah menebus berbuat lagi, kemudian datang lagi menebus, berbuat lagi. Seperti itu selama 60.000 tahun. Manusia pada umumnya sangat terikat sekali kepada pribadi dan kesadaran pribadinya dan materinya. 3 kesadaran kita ini walaupun dia tidak kekal, tetapi dia yang menentukan ke alam surganya, qitiannya. Bukan ke nirwana, tapi ke qitiannya menentukan, ke nerakanya menentukan, ke alam-alam gelap lainnya ini 3 kesadaran kita menentukan. Karena manusia sangat terikat kepada pribadi dan materi, sehingga melakukan segala cara hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ke arah diri sendiri atau berat sebelah. Contohnya saja kita bilang kita hidup demi hidup kita bekerja, atau kita bekerja untuk hidup. Kebanyakan orang adalah hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Mungkin lebih gampang dinalarnya adalah seperti itu. Kalau hidup untuk bekerja, berarti hidup kita ini nggak ada apa-apanya kecuali bekerja. Kalau bekerja untuk hidup, itu kita butuh pencaharian, kita butuh menafkahi, kita butuh untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi umumnya manusia sekarang ini adalah hidup untuk bekerja. Uang adalah segala-galanya, materi adalah segala-galanya. Sehingga yang ditampilkan oleh manusia pada saat sekarang ini adalah aku yang palsu. Aku yang bukan jati dirinya sesungguhnya. Aku yang mengalami lahir mati, dan tidak ada kekekalan dan membawa penderitaan sampai akhir hidup kita. Semua yang berusaha kita pertahankan, kecuali roh suci kita, tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Lalu pertanyaannya, kemanakah kehampaan ini akan kita teruskan? Sekarang kita sudah ada di persimpangan jalan. Kita tinggal menentukan langkah kaki kita kemana kita mau membawa ke kehidupan berikutnya. Bab yang tentang bab 7 ini adalah menjelaskan tentang keakuan yang palsu dan keakuan yang sejati. Kalau keakuan yang palsu itu adalah karena terikat oleh 7 indera kita, menjadi sebab daripada karma buruk dan karma baik, menjadi sebab daripada penderitaan lahir mati yang tidak pernah berhenti. Jadi keakuan yang palsu inilah yang menjerat kita selama 60.000 tahun. Tetapi keakuan yang asli, aku yang asli, atau roh suci kita memiliki kapasitas yang melampaui itu. Setiap orang punya. Walaupun kita tidak mau mengakuinya, walaupun kita mau bilang itu tidak ada, tetapi pada kenyataannya setiap orang punya. Karenanya itu dalam kitab Qing Jing Jing dikatakan, Ren Xing Hao Jing Er Yi Qian Zi. Hati manusia itu sebenarnya, hati nurani kita sebenarnya hao jing, sangat menginginkan ketenangan, ketentraman. Tetapi ingin kita, keinginan-keinginan yang berlebihan, keinginan-keinginan yang tidak sepantasnya, tidak sesuai nurani, menjerat kita sehingga tidak ada habis-habisnya menderita. Keinginan ini pun menimbulkan apa?
menimbulkan iri, benci, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Apabila sudah paham kepada yang tidak kekal, maka kita bisa sederhanakan keinginan kita. Bukan berarti seorang pembina tidak boleh punya keinginan. Boleh, tapi keinginan yang baik dan keinginan yang tidak berlebihan. Karena keinginan yang berlebihan di luar daripada misi dan karma kita hanya akan membuat kita melakukan hal-hal yang menyusahkan diri sendiri. Karenanya itu juga dalam kitab Qigong Hou Fo Jiu Shi Zhen Jing, kitab dari guru suci kita yang kita kasihi, beliau menyampaikan bahwa menerangi penjuru makhluk di dunia adil dan tiada keakuan, sehati dengan langit. Mengapa pada saat sekarang ini guru suci kita Buddha Qigong, beliau yang bertugas dalam misi pelintasan 3 alam ini? Karena beliau adalah Buddha Qigong. Qigong ini sendiri pun beliau diartikan adalah tidak ada kepentingan pribadi. Semuanya adalah untuk kepentingan umum, adalah kepentingan orang banyak. Kita adalah Xiao Qigong, kita kalau Lao Tzu menyebut kita adalah Xiao Qigong. Maka kita tidak ada bedanya dengan guru kita. Kita juga bisa menempatkan kepentingan orang banyak di atas kesenangan pribadi kita atau keinginan pribadi kita.